Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Risma Haryanti KSPD. Saya guru di SMP Negeri 3 Sabamparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan submateri Hakikat dan Teori Kedaulatan Rakyat di kelas 9. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta kesediaannya kepada Nur Faradiba untuk memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Nur Faradiba. Sudah siap, Bro? Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kerapihan pakaiannya. Silahkan dilihat, diperhatikan kembali pakaiannya. Jika masih ada pakaian yang belum rapi, silahkan dirapikan. Bajunya dimasukkan. Bagaimana? Sudah rapi semua? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang coba tengok di kolong meja. Ada sampah atau tidak? Bagaimana? Tidak ada sampah? Ya, berarti kelas ini betul-betul memperhatikan kebersihannya ya. Oke, nah sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Jadi Ibu akan mengabsen, silahkan didengarkan namanya ya satu persatu. Anggita Putri ada? Daniel? Dewi Sartika? Dirga? Atau ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi semua hadir ya dan lengkap. Nah, memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, yang berjudul Bagimu Negeri. Nah, boleh semuanya berdiri? Jamnya. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Silahkan duduk kembali. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional itu untuk mengingatkan kita kepada perjuangan para pahlawan dalam mengusir penjajah, serta untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme dan patriotisme kita.
Nah sekarang Ibu masih ada tepuk dan yel-yel ya, yel-yel tepuk dan salam PPK. Silahkan Andi Reski memimpin yel-yelnya di depan. Yang lainnya boleh berdiri kembali. Ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, oke, silakan duduk kembali. Nah, itu tadi ya, bagaimana setelah kita yel-yel, masih semangat belajar hari ini? Oke, ya harus lebih semangat lagi ya dalam pembelajaran kita sebentar. Nah sekarang kita kita memulai pembelajaran hari ini. Jadi sebelum kita masuk pada materi pokok hari ini, Ibu mau tanya dulu tentang materi kita atau pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, silahkan Aisyah. Materi yang dipelajari minggu lalu adalah sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, betul ya. Oke, tepuk tangan. Jadi materi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ada 4 pokok pikiran. Ya. Nah, siapa yang bisa menyebutkan keempat pokok pikiran tersebut? Saya, Bu. Ya, silahkan Mudia. Pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, pokok pikiran ketuhanan. Ya, bagaimana? Betul ya? Oke. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi oleh temannya Mudia bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat 4 pokok pikiran. Yang pertama, pokok pikiran pertama itu adalah persatuan. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai hakikat teori dan kedaulatan, di mana kedaulatan itu berhubungan dengan Pancasila sila keempat. Nah, seperti yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi bab 3 ya, mengenai kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini adapun kompetensi dasar ada 4 kompetensi dasar, di mana dalam kompetensi dasar spiritual yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua kompetensi dasar sikap sosial yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan negara. Kemudian dalam kompetensi sikap pengetahuannya yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang terakhir dalam kompetensi keterampilan yaitu memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu kompetensi dasarnya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, di mana dalam tujuan pembelajaran kita yaitu masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu kita menggunakan model problem based learning atau PBL, di mana dalam kegiatan tujuan pembelajarannya itu melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan, mengasosiasi, mengkomunikasikan, peserta didik dapat. Ini ada 2 ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menganalisis hakikat kedaulatan. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Adapun ini video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan sebentar, jadi silahkan Ananda simak baik-baik dalam video pembelajaran ini terkait tentang materi hakikat dan teori kedaulatan. Oke, silahkan disimak baik-baik. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 9 bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan subbab yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilihan umum. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian suara untuk membahas serta mengesahkan undang-undang. Siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara itu? Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, terdapat beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati diterapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Nah, itu tadi ya dari video yang Ibu tampilkan. Saya kira itu sudah sangat jelas sekali terkait materi tentang hakikat dan teori kedaulatan. Nah, sekarang, coba diperhatikan ini ya. Coba diperhatikan ini, ada gambar, bisa dilihat gambarnya? Nah, silahkan kalian mengamati, kemudian kalian mengaitkan dengan materi pembelajaran kita tadi dari video yang ada. Nah, kira-kira setelah kalian mengamati gambar tersebut, siapa yang bisa menyampaikan pendapat atau mengemukakan pendapatnya dari gambar tersebut? Ya, silahkan Alif. Menurut saya, gambar tersebut menunjukkan contoh kedaulatan ke dalam, di mana terlihat adanya pemilihan ketua OSIS dan dilakukan dengan sistem pemerintahan oleh siswa. Melakukan pemilihan ketua OSIS adalah bentuk penerapan nilai luhur Pancasila sila keempat. Iya, masih ada pendapat lain? Ya, Andi Nahla, silahkan. Menurut saya, pemilihan ketua OSIS yang dilakukan merupakan contoh kedaulatan rakyat di lingkungan sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa demokrasi itu diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari hal tersebut, maka betapa penting peran serta masyarakat dalam pelaksanaan setiap pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung. Ya, jadi setelah kalian mengamati gambar tersebut, ini sudah sangat jelas bahwa seperti yang kita ketahui bahwa kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, di mana negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Nah, ini pula ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keberapa? Alinea ke-4 ya. Yang berbunyi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Jadi itu bunyi daripada alinea keempat. Kemudian ini juga ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar di mana yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi itu terkait dari gambar ini ya, dikaitkan dengan materi kita pada hari ini. Nah sekarang Ibu akan memberikan tugas, tapi sebelumnya silahkan kalian membagi kelompoknya terlebih dahulu. Nah, kemudian sebelum membagi kelompok, Ibu sudah menyiapkan ini ya, ada sebuah bendera kecil yang berwarna, ada 4 macam warna. Jadi sebentar kalian memilih salah satu warna dari keempat bendera ini. Bagaimana, sudah dapat semua bendera kecilnya? Sudah, Bu. Oke, jadi Ibu jelaskan dulu untuk mengatur kelompok masing-masing. Silahkan bergabung. Jadi caranya silahkan kalian mencari teman satu kelompoknya yang sesama warnanya ya. Oke, sudah terbentuk semua kelompoknya ya. Coba mana kelompok 1? Coba naikkan benderanya tinggi-tinggi. Oke, kelompok 1, kelompok 2 mana? Ya, kelompok 3. Kelompok 4. Ya, sudah lengkap ya semua. Nah,
sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk tiap-tiap kelompok. Jadi ini kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 4 ya. Ya, kelompok 4. Kemudian ya, jadi sudah ada semua LKPD-nya ya. Nah, sekarang sebelum kalian mengerjakan tugasnya secara berkelompok, Ibu akan menjelaskan dulu langkah-langkah apa saja atau kegiatan yang akan kalian kerjakan. Jadi ini ada beberapa gambar. Di sini ada 4 gambar yang nantinya kalian amati baik-baik. Nah, kemudian dari 4 gambar tersebut, kalian silahkan membuatkan 5 buah pertanyaan dari gambar ini. Kemudian dari pertanyaan yang telah kalian susun, identifikasikanlah apa jawabannya. Kalian boleh mengambil kajian dan mendiskusikan secara berkelompok, mengumpulkan informasi, kemudian kalian juga boleh mencari sumber lain melalui internet. Jadi itu tugas LKPD-nya untuk hari ini. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Oke, jadi Ibu beri waktu 20 menit, silahkan kalian mengerjakan tugasnya secara berkelompok. Ya, bagaimana? Semua sudah selesai tugas kelompoknya? Sudah, Bu. Ya, jadi sebelum kita presentasi di depan, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya? Jadi ice breakingnya tepuk semangat yes. Tapi Ibu minta silahkan kalian berdiri semua dulu, biar. Jadi masih ingat ya bagaimana tepuk semangat yes-nya? Masih ya? Oke. 1, 2, 3. Hey yes, my yes, nah yes, semangat yes. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Ya, bagaimana? Masih semangat ya belajar? Masih. Oke. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, anggota kelas kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Apa tujuan dari penerapan prinsip kedaulatan rakyat di Indonesia? Menurut kami, menggunakan hak pilih dan dipilih dalam pelaksanaan pemilu. Contohnya, ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu, menjunjung dan menghormati hukum dan pemerintah Republik Indonesia. 2. Siapakah yang disebut sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat? Menurut jawaban dari kami, Bung Hatta sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat. 3. Apa saja kedaulatan rakyat? 1. Menyusun program-program pengembangan masyarakat melalui musyawarah. 2. Menyusun tata tertib di lingkungan desa. 3. Mengikuti pemilihan kepala negara dan kepala daerah. 4. Menjaga fasilitas umum bersama. 4. Apa bentuk kedaulatan yang dianut oleh bangsa Indonesia? Berdasarkan uraian tentang jenis kedaulatan seperti yang telah dijelaskan, bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari penjelasan tersebut dapat dilihat di dalam Pancasila Sila keempat. Isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Bagaimana peran TNI dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara? Menurut jawaban kami, peran TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Besar suaramu. Baik, itulah tadi hasil diskusi kami. Jika ada dari kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Tapi jawaban dari kelompok 4 tadi sudah disebutkan
di mana permasalahan diselesaikan dengan adanya pemungutan suara atau mendengarkan aspirasi rakyat. Saya ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada. Jika sudah tidak ada, benar dan salah dari kelompok kami mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Nah, sekarang siapa selanjutnya? Dari kelompok 2 ya. Oke, silahkan kelompok 2. 1. Mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan? Menurut kami alasannya karena 1. Kepastian hukum, 2. Perlakuan yang sama, 3. Legitimasi demokrasi, 4. Menentukannya akal budi. 2. Apakah konsekuensi yang ditimbulkan akibat adanya kedaulatan rakyat? Jawab. Konsekuensi dari kedaulatan rakyat yaitu 1. Diperlukan lembaga-lembaga negara guna menjalankan kedaulatan rakyat. 2. Serta diperlukan mekanisme pertanggungjawaban pemerintah suatu negara. 3. Apa bentuk dan prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Awalnya pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 sehingga rumusnya menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Bagaimana hubungan makna kedaulatan rakyat dengan demokrasi? Menurut kami, demokrasi berarti pemerintah dari rakyat untuk rakyat dan dioleh rakyat, sedangkan kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Menjadi hubungannya demokrasi dan kedaulatan rakyat sama-sama memiliki kewenangan pada rakyat. 5. Mengapa TNI menjaga perbatasan wilayah Indonesia dengan Malaysia? TNI memperketat penjagaan di perbatasan Indonesia dan Malaysia guna mencegah tindakan ilegal. Oke, itulah hasil diskusi kelompok kami. Apa ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Silahkan. Kelompok 4 mengajukan pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan. Bagaimana yang kelompok 2 tadi katakan dalam menyusun pertanyaan yang kedua, bahwa konsekuensi yang ditimbulkan akibat adanya kedaulatan rakyat adalah diperlukan lembaga-lembaga negara guna menjalankan kedaulatan rakyat. Pertanyaan kami adalah, lembaga-lembaga negara mana saja yang dimaksud? Ditanyakan oleh kelompok 4. Jadi lembaga yang dimaksud adalah MPR Presiden, DPR, DPK Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPD, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Yudisial. Itulah jawaban kami. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan. Tidak ada. Oke, jika tidak ada lagi, kami akan menutup presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Itu tadi presentasi dari kelompok 2 ya. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 3. Oke, silahkan tampil di depan. Hasil dari diskusi kami sebagai berikut. Bagaimana contoh pelaksanaan kedaulatan rakyat Indonesia? Menurut kami contoh seperti berikut. 1. Memilih presiden dan wapres melalui pemilu. 2. Rakyat ikut serta dalam menentukan kebijakan. 3. Memiliki kepala daerah melalui pilkada. 4. Memilih anggota DPR, DPD, DPRD melalui pemilihan. 5. Memilih anggota OSIS atau satuan kelas melalui pemilihan. Bagaimana sikap kalian terhadap kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara Indonesia? 1. Menjalankan peraturan pemerintahan sebagai rakyat Indonesia. 2. Menghormati dan tunduk terhadap pemerintahan yang telah berlaku. 3.
Ketiga, menjadi rakyat Indonesia yang disiplin dan tertib terhadap sistem pemerintahan Indonesia. Ketiga, apa peran TNI dalam usaha pertahanan dan keamanan negara? Menurut kami, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, mengapa dalam menjaga pertahanan dan keamanan memerlukan adanya kerjasama? Kerjasama pertahanan itu dilakukan untuk kepentingan nasional suatu negara dalam kancah global agar tetap terjaga sehingga kepentingan suatu negara dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. 5. Jelaskan bahwa pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menurut kami, berdaulat artinya bersatu. Dengan adanya pemilu, maka dapat dibuktikan bahwa rakyat Indonesia masih mengapresiasi pemerintah dengan turut berpartisipasi. Indonesia artinya menjaga persatuan, tidak terpecah belah. Maka dari itu, salah satu contohnya adalah pemilu. Itulah tadi hasil diskusi kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ingin mengomentari atau mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh kelompok 3 bahwa memiliki presiden dan wakil presiden dilakukan oleh pemilu. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden pada waktu itu? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 sebagai berikut. Menurut kami, pemilihan umum presiden dan wakil presiden selanjutnya disebut pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Karena tidak ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, kami akan menutup presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya, kelompok terakhir ya, dari kelompok 1. Silahkan tampil di depan. 1. Bagaimana kedaulatan hukum di Indonesia? Kedaulatan hukum artinya penyelenggaraan negara Indonesia dilandaskan dengan hukum. Hukum diberlakukan agar tercipta keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua peraturan yang berlaku di Indonesia sudah berlandaskan hukum yang juga didasari dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mengapa kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu aspek pembelajaran demokrasi? Karena pemilihan umum dengan sistem voting dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi yang tertanam pada seluruh rakyat yang berpartisipasi sehingga menjadi pembelajaran penting yang diterapkan di negara kita. 3. Teori kedaulatan apa yang digunakan di Indonesia dan bagaimana implementasi dari teori kedaulatan tersebut di Indonesia? Menurut jawaban kami, teori yang digunakan di Indonesia adalah penerapan teori kedaulatan rakyat. Implementasinya adalah Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi teori kedaulatan rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 4. Mengapa setelah menyatakan kemerdekaan suatu negara harus menerapkan fungsi kedaulatan? Setelah dinyatakan merdeka, suatu negara harus menerapkan fungsi kedaulatan karena sebagai bentuk ekstensi kepada dunia internasional bahwa suatu negara tersebut adalah salah satu negara berdaulat di dunia, sehingga suatu negara akan lebih dihormati dalam arti tidak boleh diserang, dijajah wilayah dan penduduknya. 5. Apa makna yang terkandung dalam kedaulatan rakyat itu? Makna kedaulatan rakyat adalah di mana rakyat menjadi penguasa tertinggi dalam suatu negara. Negara-negara yang menganut konsep ini biasanya menjalankan sistem politik demokratis di mana setiap permasalahan diselesaikan dengan adanya
pemungutan suara atau mendengarkan aspirasi rakyat. Itulah hasil dari diskusi kami. Saya akan berikan kesempatan kepada anggota kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Silakan. Kami dari kelompok 3 yang mengajukan pertanyaan. Berikut pertanyaannya. Mengapa pemilu di Indonesia merupakan wujud dari nilai kerakyatan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Karena pemilu adalah salah satu contoh sila keempat Pancasila yang dimana semua orang berhak memilih pilihannya. Mungkin masih ada beberapa dari kalian yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada. Karena saya rasa sudah tak ada. Saya akan menutup presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian tadi mempresentasikan hasil diskusinya untuk masing-masing tiap kelompok, di sini setelah kalian menyusun beberapa pertanyaan dan jawaban, yang perlu Ibu tekankan di sini bahwa dalam materi teori hakikat dan teori kedaulatan itu bahwa negara kita yaitu negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 di mana bunyi pasalnya mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dari setelah pembelajaran kita, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya dulu. Ya, silakan Rahmania dulu. Seperti yang telah dipelajari tadi, bahwa kedaulatan suatu negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan negara lain. Masih ada pendapat lain? Ya, Junita silahkan. Kedaulatan menunjukkan bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka, bebas dari yang lainnya, dan memiliki persamaan derajat. Dengan demikian, kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat tidak bertentangan satu sama lain. Ya, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita ya pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa hakikat teori dan kedaulatan itu, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, di mana dalam memiliki kekuasaan tertinggi itu berarti negara hendaknya dapat menentukan kehendaknya sendiri serta mampu melaksanakannya, ya. Jadi sehingga negara tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hukum. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan jawaban apa kira-kira manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari materi pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Nur Faradibah, silahkan. Memiliki rasa solidaritas dan integritas yang tinggi terhadap bangsa, ini mengimplementasikannya dalam semua sendi kehidupan. Ya, si ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, Andi Reski silahkan. Untuk mempererat rasa dan solidaritas di antara warga masyarakat khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Ya, jadi itu manfaatnya ya, untuk mempererat rasa solidaritas dan integritas yang tinggi. Nah, sekarang sikap apa yang perlu kalian peroleh atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari mempelajari materi tentang kedaulatan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Nadia, silahkan. Menghormati dan tunduk terhadap hukum yang berlaku seperti ikut berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS. Ya, masih ada pendapat lain? Ya, Anggita. Tidak melakukan demonstrasi yang memiliki potensi tawuran. Oke, jadi sikap yang perlu kalian terapkan setelah mempelajari materi tentang kedaulatan itu adalah mematuhi dan tunduk pada hukum yang berlaku. Misalnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian di dalam lingkungan sekolah ada pemilihan ketua OSIS. Jadi kita harus ikut berpartisipasi aktif dalam pemilihan tersebut. Ya, kemudian setelah itu presentasikan hasil diskusinya. Nah, saatnya mungkin Ibu akan memberikan pengumuman penilaian kelompok terbaik pada hari ini, ya. Jadi di antara 4 kelompok itu ada 1 kelompok terbaik yang menurut Ibu penilaian bagus pada saat mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siapa kira-kira untuk kelompok terbaik hari ini adalah kelompok 3. Ya, kelompok
4. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Oke, silakan boleh kelompok 4 naik di depan. Silakan kelompok 4. Jadi ibu akan memberikan sebuah hadiah ya. Nah, ini hadiahnya jangan dilihat dari nilainya tapi manfaatnya ya untuk kalian. Oke. Jadi berupa pulpen, kalian bisa pakai. Ya. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, jadi sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Jadi ini soal evaluasi dari keseluruhan pembelajaran kita, mulai dari awal. Jadi ini soalnya, ibu beri waktu kerjakan 10 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Setelah itu dikumpulkan di depan. Oke, silahkan dikerja. Oke, silahkan kumpulkan di depan ya hasil evaluasinya. Oke, jadi tadi sudah kita melaksanakan evaluasi. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita menyanyikan dulu lagu daerah ya. Hulu samana martetong indologo edasi samana rion roi alarion roi aletu sengara. Itu tadi ya lagu daerah kita yang berasal dari Sulawesi Selatan ya. Ini supaya kita lebih mengenal asal daerah kita ya dari lagu tersebut. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pertemuan pada minggu depan ya. Jadi pelajari materinya bentuk dan negara kedaulatan Republik Indonesia tahun 1945. Itu pertemuan kita nantinya pada minggu depan. Nah, sekarang sebelum kita tutup, Ibu meminta kesediaan kepada Nur Faradiba untuk memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Nur Faradiba. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.